Oke, hai guys, kelas 7. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Ini kita akan belajar mengenai komponen smartphone yang salah satu yang paling penting ya, karena semuanya penting, semuanya sama-sama saling melengkapi. Tapi ini benar-benar penting karena dia pusat dari smartphone. Namanya chipset atau dalam bahasa lain disebut juga SoC atau System on a Chip. Ya, kita mulai ya. Sebenarnya apa sih chipset atau System on a Chip? System on a Chip atau SoC atau chipset itu simpelnya adalah otak dari smartphone. Otak dari smartphone. Sama seperti manusia, kalau tidak ada otaknya atau otaknya tidak berfungsi, berarti manusia itu nggak bisa berfungsi, nggak bisa apa-apa, badannya nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Sama juga kalau handphone atau smartphone nggak ada SoC-nya atau nggak ada chipsetnya, maka mau secanggih apapun layarnya, secanggih apapun baterainya, mau diisi aplikasi apapun, itu semua nggak bisa aktif atau nggak bisa berjalan, ya. Karena yang mengatur di waktu kita mencet ini, aplikasi apa yang terbuka, aplikasi apa yang jalan, dan kalau aplikasi ini jalan, hardware apa yang diakses, misalnya speaker atau monitor, itu semua yang ngaturnya adalah SoC atau otaknya, chipsetnya, gitu ya. Konsepnya harus dipahami dulu. Dan konsep kedua, sama seperti otak manusia itu punya bagian-bagian tertentu dengan fungsi masing-masing ya. Misalnya bagian depan untuk mengingat, bagian belakang untuk menjaga keseimbangan. Tapi satu otak kan, tapi terbagi-bagi sesuai fungsinya, ada sistemnya di dalamnya. SoC juga punya bagian-bagian tertentu dengan fungsi masing-masing, tapi tergabung dalam satu chipset gitu. Bagian-bagiannya apa aja? Yuk kita lihat. Oke, isi dari sistem on a chip yang pertama, ini CPU. Ini benar-benar otak, inti dari otaknya. Jadi inti dari SoC adalah CPU. CPU ini apa gunanya? Itu untuk menjalankan operating system smartphone, ya. Cuman dia yang bisa running atau menjalankan yang namanya operating system smartphone. Operating system smartphone itu apa? Operating system smartphone itu adalah dia manajer, dia pengatur dari semua aplikasi yang ada di dalam smartphone kamu. Kamu masih ingat ya, kalau touchscreen, pertama sentuhan kita akan dideteksi sama kapasitor. Kapasitor akan menyampaikan sinyal kita sentuh di mana kepada CPU. Nah, CPU menyampaikannya kepada operating system. Misalnya kita tekan pas di logo Instagram, si operating system lah yang akan menangkap, oh penggunanya neken logo Instagram nih, berarti aplikasi yang harus bangun karena mau dipakai adalah IG gitu. Itulah kenapa si aplikasinya nggak muncul-muncul semau-mau dia, karena ada operating system. Dia akan mengatur aplikasi mana yang harus muncul sesuai sama tekanan jari kita gitu guys. Oke, bagian berikutnya dari SoC adalah GPU atau Graphic Processing Unit. Ya, ini fungsinya untuk apa? Bagian SoC ini berfungsi untuk menjalankan semua fungsi visual smartphone termasuk gaming. Jadi kalau kamu nyalain video, kalau kamu lihat gambar, kalau kamu download wallpaper, semua tampilan di monitor itu bisa kamu lihat karena ada GPU ya. Apalagi gaming, ternyata bagus atau enggak, grafiknya oke atau enggak, itu tergantung dari GPU-nya. Kalau GPU-nya bagus, ya gambarnya pasti bagus. Itu ya. Kita lanjut. Bagian berikutnya adalah DSP atau Digital Signal Processor. Berfungsi untuk menjalankan aplikasi yang harus tetap berjalan meskipun smartphone sedang tidak aktif. Contohnya sensor sidik jari atau face recognition untuk membuka HP. Ya, jadi begitu kita nyalain HP, kalau kamu si sensor untuk membukanya misalnya face recognition pakai muka kamu, begitu pertama kali dinyalain, ya, yang pertama kali bangun kan CPU ya, CPU bangunin operating software. Terus kalau kamu udah set biar layarnya cuma bisa kebuka kalau lihat muka kamu, berikutnya operating system ini akan mengontak DSP. DSP ini akan mengontak aplikasi atau ya aplikasi software yang ada di bawah fungsinya, yaitu sensor-sensor untuk membuka kunci itu. Gitu guys. Oke.
Berikutnya, ini ESP atau Image Signal Processor. Ini khusus bekerja kalau kamu lagi ngambil gambar pakai kamera. Itu kalau kamu nge-capture gambar pakai kamera ya, itu yang bekerja dari ESP. Jadi dia mengendalikan kameranya. Jadi misalnya kalau kameranya, kamu tahu kalau HP terbaru itu bisa ultra night vision ya. Jadi kalau meskipun gelap, dia tetap bisa nangkap gambar. Nah, itu ESP-nya canggih banget gitu. Berarti ESP ini tugasnya begitu kamu nyalain kamera, dia bakal deteksi semua gambar yang ditangkap sama kameranya gitu. Biasanya dia juga yang bakal mendeteksi muka orang. Kalau misalnya kamu punya kamera yang kalau kamu ngajuin telapak tangan ke depan kamera itu langsung aktif, itu image signal processor yang kerja. Jadi dia yang mendeteksi, oh ini ada tangan, dan dia langsung ngirim tangkapan dia, oh ini ada tangan nih, dioper ke CPU. CPU langsung proses, oh kalau tangan berarti kamu mulai countdown, mulai siap-siap buat motret gitu. Prosesnya kayak gitu. Jadi ESP ini kayak mata sih ya, kayak mata kalau di manusia. Itu guys, lanjut ya. Dan yang kelima, ini adalah namanya NPU atau Neural Processing Unit. Ini berfungsi untuk menjalankan fungsi AI pada smartphone. AI itu Artificial Intelligence ya. Jadi misalnya nih kamu pakai HP-nya Google. Kamu tahu kan bisa ada namanya Google Assistant yang bisa pakai voice command ya. Kamu bisa pakai suara kamu untuk memberikan perintah kepada Google Assistant. Misalnya kamu bisa ngomong ke HP kamu, Google, tolong set alarm jam segini setiap hari apa. Dia bakal set itu. Itu namanya Artificial Intelligence. Itu kayak fungsi robot. Nah, yang mengendalikan itu, yang menangkap suara kamu dan menerjemahkannya menjadi output alarm misalnya atau buka apa, itu NPU, guys. Neural Processing Unit. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, semua itu tadi, CPU, GPU, ESP, dan NPU, semua udah kita bahas tadi ya, termasuk ESP juga. Itu kalau mau digabungin, namanya adalah prosesor. Kalau prosesor kamu pasti udah tahu ya, kamu pasti udah familiar banget. Sekarang kita bahas jenis-jenis prosesor nih guys. Jenis prosesor ini ada banyak macamnya ya. Namanya ada dual core, quad core, octa core, deca core gitu. Dan perbedaan antara dual, quad, octa sama deca adalah jumlah intinya. Jumlah inti prosesor. Kalau dual itu 2 core, 2 inti, quad itu 4, octa itu 8, deca itu 10. Jadi kalau misalnya quad core nih ya, HP quad core itu kayak ada punya 4 otak si smartphone-nya gitu. Makanya prosesnya cepet banget. Apalagi octa-core yang udah zaman sekarang. Dia bisa proses dengan sekejap mata karena ada 8 otak di situ. Jadi, apakah itu efektif? Apakah makin cepat? Coba kita lihat ya. Jawabannya, kalau soal efektif, nggak juga. Kok bisa? Karena gini. Misal kamu punya HP canggih nih, prosesornya octa-core, tapi sehari-hari kamu cuma pakai buat Line, stalking IG, buka YouTube doang. Aktivitas-aktivitas itu cuma butuh 2 core guys. Jadi 6 core lagi gimana nggak dipakai. Jadi apa ya, kalau kamu beli octa-core, you better make the best of it. Kalau kamu punya HP-nya udah octa-core atau quad-core, kamu bener-bener pakai tuh buat video editing lah, buat berkarya lah. Jadi bukan cuman aktivitas sehari-hari yang buat Line, buat IG, buat YouTube kayak gitu doang. Karena itu semua cuma butuh 2 core. Jadi sisanya kalau misalnya octa-core, 6 core lagi nggak dipakai, otaknya nggak dipakai 6 lagi. Jadi percuma banget ya, mubazir itu namanya. Dan kalau misalnya kamu butuh HP nih, butuh HP baru ya, buat PJJ, buat bikin tugas lah kayak gitu, itu quad core cukup. Jadi kamu nggak usah pengen yang octa-core. Octa-core itu buat aktivitas tingkat tinggi seperti ini. Mengedit video durasi panjang dengan banyak animasi dan special effects, dan main game yang 3D kayak Asphalt, Legends, dan PUBG Mobile yang high definition. Tapi ini juga kamu perlu kalau kamu pro gamer doang ya. Jadi kalau kamu bener-bener perlu banget, barulah octa-core boleh.
Tapi kalau kamu cuma untuk PJJ, saran saya sih kuat aja ya, itu udah cukup banget. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke isi dari SoC. Ada 2 lagi nih guys. Yang keenam adalah modem, ya, berfungsi untuk mengatur konektivitas smartphone dengan internet. Ada 4G, 5G, dan Bluetooth. Ya, modem sini sama bagian di otak juga, bagian di otaknya smartphone juga. Tapi fungsinya khusus buat mengkoneksikan smartphone kamu ke internet. Bedanya 4G sama 5G apa? Kecepatannya sih. Kalau 4G, ya kamu bisa connect dengan lebih cepat, bisa masuk ke jalur internet 4G. Ya, kalau kita ngomongin internet itu jalan, ya, semakin kecil angka G-nya, semakin sempit. Kamu bayangin aja kalau kamu nyetir di jalan yang sempit, terus pas banyak lagi orangnya di situ, ngechat kan? Tapi kalau misalnya 5G atau 4G, berarti jalannya lebar. Meskipun banyak orang di sana, aktivitas atau traffic internetnya tetap cepat gitu. Apalagi 5G, itu cepat banget. Jadi kamu mau video call misalnya tuh udah nggak ada delay, ya, karena jalannya lebar. Dan kalau jalannya lebar, kamu nyetirnya bisa cepat ya, bisa ngebut gitu. Dan isi yang berikutnya adalah video decoder and encoder. Ya, kamu download video atau kamu buka YouTube tuh, itu berarti nanti kita belajar di kelas 8 sih. Jadi semua data di internet, di smartphone, itu sebenarnya semua video, semua gambar itu di dalamnya mereka terdiri dari angka 0 dan 1. Dan 0 dan 1 ini harus diterjemahkan untuk menjadi video, untuk menjadi warna, untuk menjadi gambar gitu. Dan yang menerjemahkannya video decoder dan encoder gitu ya. Sekarang kamu ingatnya ini aja, untuk membaca data dari internet dan menerjemahkannya jadi video, atau kebalikannya, kamu udah punya video di HP terus mau diterjemahin, mau diupload ke internet. Nah, tugasnya video decoder dan encoder gitu aja ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke merek-mereknya guys. Merek-merek SoC itu ada macam-macam. Ini beberapa yang paling sering dipakai ya. Yang pertama, Qualcomm Snapdragon. Ini laris banget karena SoC-nya dia benar-benar produksi sesuai sama banyak jenis handphone gitu ya. Dan bahkan dia bikin Snapdragon-nya sesuai dengan harga masing-masing smartphone. Gitu. Jadi ada Snapdragon untuk HP-HP yang harganya di bawah 1 juta. Ada Snapdragon untuk smartphone yang harganya 1 juta sampai 2 juta dan seterusnya. Jadi macam-macam, bener-bener dia bikin banyak variasi untuk banyak jenis smartphone. Makanya banyak yang pakai gitu. Dan Qualcomm Snapdragon ini bagus banget buat gaming gitu. Jadi kalau kamu udah punya HP dan itunya Snapdragon, bersyukurlah, itu prosesnya cepat banget kok ya. Berikutnya, ya, ini Snapdragon, masih Snapdragon ya, digunakan oleh Sony Xperia, Xiaomi, Samsung yang di USA. Oke, yang berikutnya ini khusus Apple nih guys, ini namanya Apple A Bionic. Ini super canggih karena selain fungsi-fungsi yang tadi, NPU, DSP, ESP segala macam, Apple A Bionic itu punya fungsi augmented reality. Jadi dia bisa, ya, kita lihat ya. Hey guys, what's going on? In today's video, I'm going to be showing you my top 3 favorite apps on the iPhone X. Alright, so the first one is Housecraft. So Housecraft is an app that uses your device camera and the power of augmented reality to let you place rendered 3D models anywhere in your world. In this place, it's going to be this dirty office room. But this app gives you a good idea of how different things would look, like a couch, a fireplace, stuff like that, in your house before you buy it. Now, although this app does work on other iPhones, it has recently been redesigned to work with the iPhone X, and it works better on the iPhone X than it does on any other device. Ya, keren kan? Itu adalah augmented reality yang dimiliki oleh Apple A Bionic. Android juga punya augmented reality, cuman tidak sebagus, tidak secanggih, tidak sejelas augmented reality-nya Apple, ya. Dan yang barusan kita lihat itu adalah aplikasi khusus buat membantu kita kalau mau beli furniture, kita bisa lihat bagusnya gimana. Nah, itu yang bikin iPhone mahal. Berikutnya Exynos. Ini SoC khusus Samsung. Kecuali Samsung di USA karena mereka pakai yang tadi Snapdragon. Yang di Indonesia juga ada sih yang pakai Snapdragon. Oke, yang ini
yang paling ini sih ya, paling untuk HP-HP harga menengah ke bawah. Ini namanya MediaTek. Termasuk HP saya ini Oppo A5s, ini pakainya MediaTek. Oke, ini lumayan bagus untuk gaming. Cuman dia memang apa ya, nggak bisa terlalu cepat secepat Snapdragon gitu. Cuman ya lumayan lah kalau untuk game-game yang menengah mah. Kalau PUBG rada berat gitu ya. ML sih bisa. Oke guys, itu materinya. Sekarang kita post test sebentar ya. Coba, nah kalian tulis jawabannya di buku kalian ya, lengkapi tabel berikut ini. Nanti kalian bisa pause di videonya. Ini nomor satunya. Lalu ada 3 nomor aja. Nah, ini nomor 1 dan 2 plus tabel, berarti ya 3 nomor. Apakah semakin banyak jumlah inti di dalam prosesor berarti semakin cepat kinerja smartphone, semakin efektif? Iya atau enggak? Dan jelasin. Terus berikutnya ada seorang contoh, dia programmer. SoC apa yang kamu akan rekomendasikan buat dia? Dan alasannya kenapa? Oke. Kalau udah, nanti kamu tolong bikin tugas. Tugasnya mind map review ya, mind map review untuk SoC smartphone yang kamu punya. Jadi kamu bisa gambar smartphone di tengah atau SoC-nya di tengah, terus langsung dikasih cabang-cabang ya. Snapdragon-nya apa, prosesornya apa, intinya berapa, GPU-nya apa gitu. Dan kesan kamu tentang smartphone yang kamu miliki. Mind map-nya boleh kamu gambar di kertas, bisa juga kamu pakai aplikasi apapun. Oke? Terima kasih guys. Kalau ada pertanyaan bisa tanya saya di WhatsApp group ya. God bless you.